Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Profesor Andri akan membahas template disertasi khususnya dengan pendekatan kualitatif. Baik, selanjutnya kita bahas bab 2 tentang tinjauan pustaka disertasi berbasis pendekatan kualitatif masih bersama saya Profesor Andri Sumitra. Pada bab 2 ada beberapa subbab yang kita sampaikan. Umumnya ada 3. Yang pertama ada landasan teori. Ya, di situ Anda menguraikan secara sistematis teori dasar yang relevan, kemudian fakta yang relevan, termasuk hasil penelitian sebelumnya yang tentu berasal dari pustaka mutakhir ya, 5 sampai 10 tahun terakhir. 5 tahun terakhir lebih baik dan terpercaya ya, artinya pustaka Anda otoritatif langsung dari sumbernya. Jadi kalau Anda mengutip misalnya Habermas langsung dari bukunya Habermas. Anda mengutip Al-Quran, ambil dari Al-Quran. Anda mengutip hadis, ambil dari kitab hadisnya. Anda mengutip pendapat ulama misalnya Imam Ghazali ya langsung dari kitabnya Imam Ghazali. Jadi otoritatif dia. Anda sampaikan teorinya, kemudian proposisi, konsep, atau pendekatan terbaru yang berhubungan dengan topik penelitian Anda. Nah, poin-poin perlu yang mesti Anda sampaikan pada landasan teori disertasi berbasis kualitatif ini, yang pertama Anda sajikan kerangka teori yang Anda gunakan dalam penelitian. Mulai dari grand theory, middle theory, dan variabel-variabel terkait ya yang akan Anda bahas pada nanti hasilnya di bab 4 ya. Grand theory itu membahas tentang batasan keilmuan Anda. Kira-kira secara keilmuan disertasi Anda ini bidang ilmunya apa? Manajemen kah, akuntansi kah, keuangan kah, ilmu ekonomi kah, ya, perbankan kah? Nah, kemudian dari bidang ilmu tersebut, topiknya itu akan sangat bergantung pada grand theory yang Anda gunakan. Nah, sedangkan nanti apply theory, nah itu berkaitan Anda terapkan di mana ya, di sektor perbankan kah, di sektor rumah sakit kah misalnya, di sektor wisata halal kah misalnya, nah, itu Anda gunakan penjelasan tentang grand theory itu, kemudian apa middle theory tersebut, lalu ada middle theory apa apply theory, lalu ada middle theory di tengah yang menghubungkan antara grand theory dengan apply theory ya, termasuk Anda jelaskan variabel-variabel terkait yang ada di judul Anda. Nah, lalu Anda tuliskan keterkaitan antara masing-masing teori yang diuraikan dalam bentuk narasi komprehensif dengan mengutip sumbernya. Jadi orang memahami, ini kan penelitian kualitatif, Anda mau melihat pola hubungan misalnya atau motif di balik sesuatu gitu ya. Nah, itu keterkaitan antara masing-masing teori itu mesti jelas narasinya. Kemudian penjelasan perbedaan antara teori dan definisi. Ya, Anda kadang-kadang menulis disertasi itu semuanya serba definisi. Sementara teorinya nggak kelihatan ya. Anda tidak mencantumkan teori yang memadai. Jadi Anda silahkan teori dan definisi Anda masukkan dalam disertasi Anda dan Anda harus mampu menjelaskan ya yang mana teorinya, yang mana definisinya. Lalu termasuk di poin perlu pada landasan teori, Anda mampu mengaitkan landasan teori dengan kebaruan penelitian serta variabel yang menjadi dasar pemahaman fenomena yang Anda teliti. Kira-kira secara teori ya kebaruan Anda ini nanti berada di mana? Apakah dia membantah teori yang sudah ada nantinya atau melengkapi teori yang sudah ada? Atau dia memperbaharui, mungkin sudah ada teori tapi teorinya sudah lama dan belum ada yang memperbaharui. Nah, gitu ya. Jadi penjelasan ya kebaruan Anda dalam perspektif landasan teori Anda mau apa ya dalam konteks itu ya. Apakah Anda mau membantah teori yang lama atau Anda mau membuat teori yang baru atau Anda memodifikasi teori yang lama karena Anda merasa teori yang lama sudah tidak relevan lagi. Lalu di bagian 2.2, penelitian terdahulu dan pengembangan teori. Ini kelanjutan dari poin landasan. Sini Anda menguraikan pandangan subjektif Anda sebagai peneliti dan posisi Anda sebagai peneliti atas topik yang Anda kaji. Ya, Eh, perlihatkan perspektif teoritik yang Anda pilih dalam memandang fenomena atau realitas yang Anda teliti.
teori yang Anda pilih itu harus selaras dengan tujuan dan kebaruan penelitian Anda. Poin-poin perlu yang masih ada di sini, adanya penjelasan perspektif teori yang Anda gunakan. Kemudian Anda harus mampu menunjukkan keterkaitan antara teori utama atau grand theory dengan teori-teori turunan yang relevan, dengan middle teorinya dan dengan apply teorinya. Lalu Anda tunjukkan argumentasi dan analisis yang komprehensif untuk mendukung Anda mau mengembangkan teori kan? Nah, pengembangan teori Anda nanti ngarahnya kemana tadi ya? Nah, lalu terakhir Anda sajikanlah teori sesuai dengan kebutuhan, analisis, dan pembahasan. Tetap fokus ya, tanpa perlu melebar kemana-mana ya, fokus pada tema atau topik penelitian Anda, gitu ya. Sehingga akhirnya bisa kelihatan, oke, berarti Anda mau membantah teori yang lama. Atau misalnya, oh Anda mau memperbaharui karena teori yang lama Anda anggap sudah tidak relevan. Atau justru Anda mau memunculkan teori baru yang sebelumnya belum ada ya, karena memang penelitian kualitatif itu kita boleh ya grounded theory, menemukan teori di pada akhir penelitian kita. Nah, lalu nomor 3, bagian kerangka teori ini atau tinjauan pustaka, Anda bisa menyusun kerangka konseptual yang merupakan gambaran alur pikir Anda sebagai peneliti dalam melaksanakan penelitian, ya. Kerangka konseptual ini dilandasi dengan konsep atau teori yang Anda gunakan. Jadi Anda gambarkanlah alurnya, input seperti apa, proses seperti apa, outputnya seperti apa, dan dampaknya seperti apa, sehingga pembaca memahami apa yang dilakukan dalam penelitian. Ya, jadi Anda bisa membuat semacam diagram atau flowchart ya. Nah, poin-poin yang perlu pada penyusunan kerangka konseptual bab 2 disertasi berbasis pendekatan kualitatif ini anda harus mampu menjelaskan alur pikir penelitian yang jelas. Kemudian Anda perhatikan semua dampak yang relevan secara holistik ya. Kemudian Anda sampaikan keterkaitan antara kerangka konseptual dengan landasan teori dan kira-kira pengembangan teori yang sudah Anda uraikan sebelumnya ya. Itu untuk kerangka konseptual ya. Misalnya nih Anda melihat bahwa ini ada danau larangan ya. Danau larangan ini bisa menjadi salah satu solusi eh, apa ketahanan pangan masyarakat ya. Nah, Anda bikin kerangka berpikirnya seperti apa ya? Kaitan dengan ketahanan pangan itu seperti apa konsepnya. Nah, lalu kira-kira sumber daya yang bisa digunakan untuk ketahanan pangan itu hingga kemudian sampai ke danau larangan itu bagaimana apanya alurnya gitu ya, prosesnya ya, kemudian outcome-nya sehingga danau larangan itu dijaga sedemikian rupa di mana masyarakat misalnya tidak boleh menangkap ikan, memancing di situ sampai dengan batas waktu tertentu, misalnya sekali setahun aja dipanen atau setahun 2 kali misalnya. Atau kalaupun dipanen harus dengan cara tradisional, dipancing misalnya. Nah, itu kan menjaga supaya sumber daya yang ada di danau larangan itu tetap terjaga. Nah, itu Anda jelaskan argumentasinya sehingga Anda bisa menyampaikan sebuah konsep bahwa eh, danau larangan yang dikelola, dijaga, dipelihara, pelestariannya gitu ya, kemudian kontinuitas dari ekosistem di dalamnya itu bisa menjadi salah satu media eh, tahanan pangan ya, ketahanan pangan masyarakat dan itu bisa menjadi model. Anda silakan buat modelnya, kerangka konsepnya seperti apa.